Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Selamat malam bagi kita sekaliannya. Salam sejahtera, salam dan bahagia memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa, mohon kemurahan daripada Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, melawat setiap kehidupan kita, sehingga lewat ibadah doa penyembahan malam ini, kita boleh merasakan uluran dua tangan kasih Tuhan untuk menjawab segala pergumulan, segera memberi pertolongan dalam segala persoalan yang kita hadapi. Dengan lain kata, memberi jalan keluar dari setiap permasalahan sesulit apapun, yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, sehingga di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan puncaknya nanti memimpin kehidupan rohani kita sampai kepada penyembahan, penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada Tuhan. Sebelum kita tersungkur di kaki salib Tuhan, terlebih dahulu kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita masih memperhatikan ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Artinya, firman itu sudah terlebih dahulu mendarah daging dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Artinya firman itu sudah terlebih dahulu mendarah daging dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Sudah pedang roh, itulah firman Allah, sudah yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar mengenai seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan. Sudah terlebih dahulu mengoreksi, mengubahkan diri dari seorang hamba Tuhan dengan tujuan sehingga seorang hamba Tuhan dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ya, tujuannya sehingga apabila firman itu sudah mendarah daging, tujuannya sehingga seorang hamba Tuhan dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Pendeknya, seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar orang lain. Seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar orang lain, mengajar sidang jemaat Tuhan. Salah satu syarat bagi penilik jemaat ialah berarti salah satu syarat. Jadi saudara, salah satu syarat bagi penilik jemaat ialah cakap mengajar orang lain, cakap mengajar sidang jemaat sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat 2. Langsung kita membaca 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka
untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Berarti harus menghindar dari, supaya tidak bertengkar, berarti harus menghindarkan diri dari strip pertama, soal-soal yang dicari-cari. Ya, soal-soal yang dicari-cari. Memang seorang hamba Tuhan tidak perlu mencari soal-soal supaya jangan terjadi pertengkaran antara satu dengan yang lain. Strip yang kedua, soal-soal yang bodoh. Soal-soal yang bodoh. Strip yang ketiga, soal-soal yang tidak layak. Puji Tuhan, soal-soal yang tidak layak. Jadi supaya jangan terjadi pertengkaran, seorang hamba Tuhan harus menghindarkan dirinya dari strip pertama, soal-soal yang dicari-cari. Puji Tuhan, perlu juga saya sampaikan dengan tandas, jangan suka mencari soal-soal, supaya jangan suka mencari perkara-perkara, supaya jangan terjadi perselisihan, jangan terjadi pertengkaran antara satu dengan yang lain. Strip yang kedua, soal-soal yang bodoh. Soal-soal yang bodoh berarti jangan lagi kita sibuk menceritakan soal kejahatan, kenajisan, dan lain sebagainya. Jangan sibuk di situ. Kemudian strip yang ketiga, soal-soal yang tidak layak, yaitu hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak terpuji, yang tidak suci di hadapan Tuhan. Sebaliknya, seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan, ya, seorang imam-imam harus ramah terhadap semua orang. Sebaliknya, seorang hamba Tuhan, seorang imam, seorang pelayan Tuhan atau imam-imam harus ramah terhadap orang lain. Berarti strip pertama, tidak pilih kasih. Strip pertama, tidak pilih kasih. Strip yang kedua, tidak memandang muka di dalam hal mengasihi. Tidak memandang muka di dalam hal mengasihi. Amin, saudaraku. Ini harus dicamkan dan ini harus dipahami oleh seorang pelayan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian juga seorang hamba Tuhan harus juga, dan tidak kalah penting, seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar. Dan tidak kalah penting, seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar. Tandanya, strip pertama, sabar terhadap semua orang. Strip yang kedua, lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Tanda yang kedua, strip yang kedua, lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Saudaraku, di dalam hal menuntun, memang seorang hamba Tuhan harus lemah lembut. Di dalam hal menuntun, memang seorang hamba Tuhan harus lemah lembut. Pelayan-pelayan Tuhan harus lemah lembut. Tetapi di dalam hal menegur, seorang hamba Tuhan harus tegas. Di dalam hal menegur, seorang hamba Tuhan harus tegas. Tegas artinya A, tidak kompromi dengan dosa kejahatan. B, tidak menggunakan perasaan manusia daging. Tidak menggunakan perasaan manusia daging. Jadi seorang hamba Tuhan tidak usah terlalu terbawa perasaan di dalam hal menanggapi persoalan, apalagi melihat orang yang menangis karena iba terhadap perasaan dagingnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, apabila seorang hamba Tuhan cakap mengajar orang lain, cakap mengajar sidang jemaat, menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Mereka di sini ada menuju kepada orang-orang yang suka memberontak dan melawan. Menunjukkan, jadi apabila seorang hamba Tuhan cakap mengajar orang lain atau sidang jemaat, menunjukkan bahwa Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada orang yang melawan, kepada orang yang suka memberontak untuk bertobat. B, Tuhan sedang memimpin mereka, itulah orang yang melawan, suka memberontak, sehingga mereka mengenal kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan sedang memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kebenaran yang sejati berasal dari salib. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 26.
Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Puji Tuhan, akhirnya singkatnya mereka sadar kembali. Mereka sadar kembali sama dengan terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka. Sama dengan terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, melepaskan diri dari ibadah dan pelayanan itu merupakan jerat iblis. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya kita mengikatkan diri dengan ibadah pelayanan, mengikatkan diri dengan ibadah pelayanan dalam penggembalaan ini, mengikatkan diri dengan firman, roh dan kasih Allah. Kalau kita lepas dari situ, itu merupakan jerat iblis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kita, saudaraku, terbawa perasaan dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan orang tua sekalipun. Jangan terpengaruh dengan perbuatan daging mereka. Kita harus terikat dengan Tuhan. Ibadah pelayanan, itulah yang disebut terikat dengan roh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian setelah kita melihat perkara ini yang tertulis di dalam 2 Timotius, soal cakap mengajar ini tertulis di dalam 2 Timotius. Jadi suratan 1 dan 2 Timotius, ini adalah suratan tahbisan imam-imam. Suratan 1 dan 2 Timotius adalah suratan tahbisan imam-imam atau pelayan-pelayan Tuhan. Suratan tahbisan imam-imam atau pelayan-pelayan Tuhan. Sedangkan tahbisan yang benar adalah tahbisan kepada Allah, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan suatu kelompok dan golongan. Amin, saudaraku. Haleluya. Cakap mengajar ini tertulis di dalam suratan Timotius. Sedangkan suratan 1 dan 2 Timotius adalah suratan tahbisan imam-imam atau tahbisan pelayan-pelayan Tuhan. Sedangkan tahbisan yang benar adalah tahbisan kepada Allah, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan suatu kelompok dan golongan. Amin, saudaraku. Maka seorang hamba Tuhan tidak boleh pakai perasaan. Seorang imam pelayan Tuhan tidak boleh pakai perasaan manusia daging. Kiranya dapat dipahami dengan demikian. Sehingga dengan demikian banyak orang bertobat, banyak orang mengenal kebenaran. Sehingga dengan demikian, kalau tahbisan kita benar, nanti banyak orang bertobat dan mengenal kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian untuk tahbisan imam-imam sesuai dengan Keluaran 29 ayat 1 sampai 3. Kemudian untuk tahbisan imam-imam sesuai dengan Keluaran 29 ayat 1 sampai 3. Di situ jelas Allah menentukan dan menuntut. Allah menentukan dan menuntut 3 korban binatang. 3 korban binatang. Artinya, saudaraku, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam-imam menjadi korban untuk menghapus dosa dan kesalahan sesama. Menjadi korban untuk menghapus dosa dan kesalahan sesama atau orang lain. Amin. Itulah 3 korban binatang. Artinya seorang imam pelayan Tuhan harus menjadi korban untuk menghapus dosa dan kesalahan orang lain. Menjadi korban untuk mendamaikan dosa orang lain. Puji Tuhan. B. Tadi menuntut. Tuhan menuntut dan menentukan. 3 korban binatang. B. 3 korban sajian atau makanan. 3 korban sajian atau makanan. Itu berbicara mengenai persekutuan dengan Kristus. Itu berbicara mengenai persekutuan dengan Kristus. Sama dengan berpegang teguh kepada pengajaran yang benar dan murni tanpa ragi. Jadi di tangan seorang hamba Tuhan, tangan hamba Tuhan harus berpegang teguh kepada pengajaran yang benar dan murni tanpa ragi. Tanpa ragi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi seorang hamba Tuhan menyampaikan firman bukan dengan emosi, bukan dengan kebencian, bukan karena ada kepentingan.
Itulah pengajaran firman yang disampaikan dengan benar dan murni, kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah 3 korban sajian atau 3 ketul roti. Semuanya itu harus ada di tangan seorang hamba Tuhan. Itulah pengajaran firman Allah yang benar dan murni untuk disampaikan kepada sidang jemaat. Amin. Puji Tuhan. Contoh tahbisan yang benar. Contoh tahbisan yang benar. Kita lihat contoh tahbisan yang benar. Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20 ayat 19 sampai 21. Contoh tahbisan yang benar. Kisah Rasul 20 ayat 19 sampai 21. Kiranya nanti hal ini menjadi berkat supaya benar-benar kita melayani pekerjaan Tuhan dalam tahbisan yang benar. Kisah Rasul 20 ayat 19 sampai 21. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. 21. Kamu senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Rasul Paulus melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Puji Tuhan. Baiknya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang imam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan di dalam kerendahan hati. Itu yang benar, itu yang baik, bukan dengan kesombongan. Puji Tuhan. Lanjut, tanda kerendahan hati Rasul Paulus dalam tanda kerendahan hati Rasul Paulus dalam pelayanan itu. Strip pertama, banyak mencucurkan air mata. Banyak mencucurkan air mata. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak mencucurkan air mata. Strip yang kedua, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia. Banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh dia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Kemudian Rasul Paulus tidak lalai di dalam 3 hal. Kemudian Rasul Paulus tidak lalai di dalam 3 hal. 1. Hal memberitakan firman Allah. 2. Hal mengajarkan firman Allah. 3. Bersaksi dari hal firman Allah. Tidak lalai di dalam hal 3 hal. 1. Hal memberitakan firman Allah. 2. Hal mengajarkan firman Allah. 3. Bersaksi dari hal firman Allah. Jadi singkatnya Rasul Paulus ini betul-betul bertanggung jawab di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tujuannya baik orang Yahudi maupun orang Yunani bertobat kepada Allah. Strip pertama, bertobat kepada Allah. Strip yang kedua, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak percaya lagi kepada yang lahiriah. Tidak menaruh percaya kepada perkara-perkara lahiriah, termasuk harta, kekayaan, uang. Kalau diberkati, limpah harta, kekayaan, uang, puji Tuhan. Tapi kita tetap menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian, ayat 19 adalah gambaran dari 3 korban binatang. Dengan demikian ayat 19 adalah gambaran dari 3 korban binatang sebagai korban penghapus dosa. Kemudian ayat 20 adalah gambaran dari 3 korban sajian. Tadi ayat 19 adalah gambaran dari 3 korban binatang. Itulah gambaran dari seorang hamba Tuhan menjadi korban penghapus dosa.
menjadi korban untuk memperdamaikan dosa manusia. Amin. Kemudian ayat 20 adalah gambaran dari 3 korban sajian atau 3 ketur roti. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Rasul Paulus melayani Tuhan dalam tahbisan yang benar. Dia telah mempersembahkan 3 korban binatang pada ayat 19 dan 3 ketur roti atau korban sajian. Puji Tuhan. Singkatnya, Rasul Paulus melayani Tuhan dalam tahbisan yang benar dan suci. Menjadi korban untuk memperdamaikan dosa manusia. Itulah 3 korban binatang ayat 19. Kemudian persekutuan dengan Kristus, itulah 3 ketur roti. Berarti di tangan seorang hamba Tuhan, dia berpegang teguh kepada pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Jadi Rasul Paulus tidak lalai dalam hal mengajarkan firman Allah, memberitakan firman Allah, bersaksi dari hal firman Allah. Itulah 3 ketur roti. Puji Tuhan. Sekarang contoh lain mengenai tahbisan yang benar dan suci. Contoh lain mengenai tahbisan yang benar dan suci. Kisah Rasul 4. Diawali ayat 18. Kisah Rasul 4 diawali dengan ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Contoh lain mengenai tahbisan yang benar dan suci. Kisah Rasul 4 dimulai dari ayat 18 terlebih dahulu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Petrus dan Yohanes berada di hadapan mahkamah agama. Mereka dilarang berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, mereka dilarang berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Dilarang untuk melayani, memberitakan Injil sepenuh. Dilarang untuk memberitakan Injil sepenuh. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, hormat kepada orang tua baik, tetapi kalau ada yang melarang kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, terkhusus memberitakan Injil sepenuh, saudaraku, saya kira kita harus berpikir 2 kali. Kita lebih baik dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan atau kepada manusia. Itu sebabnya tahbisan yang benar itu adalah tahbisan kepada Allah, bukan kepentingan diri dan golongan. Kiranya dapat dipahami, bukan kepentingan manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dari Tuhan, Tuhan beri napas, kembali napas ini kita gunakan untuk kesempatan bagi kita. Kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk bernapas-napas hidup, kita gunakan 2 tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan kelompok. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi kedua rasul tersebut tidak takut terhadap larangan dan tidak taat kepada manusia. Tidak taat kepada manusia, tidak taat kepada kelompok, tidak taat kepada golongan. Jadi tahbisan yang baik dan benar adalah kepentingan untuk Allah, bukan kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan. Amin, saudaraku. Sebaliknya, mereka hanya taat kepada Allah. Sebaliknya mereka hanya taat kepada Allah. Berarti mereka tetap memberitakan tentang pribadi Yesus yang disalibkan itu. Mereka tetap bersikukuh
untuk memberitakan tentang pribadi Yesus yang disalibkan itu, sebab mereka adalah saksi terhadap peristiwa. Ya, sebab mereka adalah saksi terhadap peristiwa di mana Yesus mati dan bangkit, mati di kayu salib, hari ketiga bangkit sampai dipermuliakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi mereka tetap memberitakan tentang pribadi Yesus yang disalibkan itu sebab mereka adalah saksi terhadap peristiwa itu. Simon Petrus dan Yohanes, salah satu murid Yesus yang betul-betul menjadi saksi hidup di mana Yesus mati di kayu salib dan hari ketiga dia bangkit, sampai mereka juga merupakan saksi ketika Yesus naik dipermuliakan. Dan untuk itu mereka tidak mau diam. Mereka tetap taat kepada Allah, tidak taat kepada kepentingan manusia, tidak taat kepada golongan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah tabisan yang benar. Biarlah kiranya kita melayani Tuhan dalam tabisan yang benar. Dari Tuhan untuk Tuhan. Kembali untuk Tuhan. Dari Tuhan oleh Tuhan, kembali untuk Tuhan. Itu tabisan yang benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, saya ulangi, tabisan yang benar adalah tabisan kepada Allah, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan golongan dan kelompok. Sekarang kita akan melihat dampak positif melayani Tuhan dalam tabisan yang benar. Sama dengan cakap mengajar. Ya, dampak positif melayani Tuhan dalam tabisan yang benar sama dengan cakap mengajar orang lain. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah Rasul 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Boleh pembacaan ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat dan sekarang di depan kamu. Puji Tuhan. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Itulah kelompok dari imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Namun ia telah menjadi batu penjuru dasar dari tiap bangunan. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13, ketika sidang itu, singkatnya Rasul Petrus dan Yohanes menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari Allah. Itulah peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan juga mereka juga saksi ketika Yesus naik dipermuliakan. Amin, saudaraku. Itu yang diberitakan, dan oleh berita ini banyak orang yang sakit sembuh. Orang yang lumpuh berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, terhadap berita salib ini, saudaraku, kalau ada kelompok tertentu yang tersandung, itulah imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua, bahkan orang-orang Saduki sekalipun. Itu sebabnya mereka dibawa di pengadilan mahkamah agama, imam besar Kayafas, Hanas dan Kayafas, serta imam besar yang lain yang disebut keturunan dari imam besar Yahudi. Amin, saudaraku. Baru ayat 13 saya ulangi. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.
Puji Tuhan. Intinya orang biasa yang tidak memiliki ijazah tinggi, yang tidak terpelajar, dipakai oleh Tuhan dengan heran. Ini loh kalau kita melayani Tuhan dalam tahbisan yang benar. Ini loh kalau kita melayani Tuhan demi kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri. Dipakai Tuhan dengan heran. Seperti Petrus dan Yohanes, mereka itu bukanlah orang yang terpelajar, mereka itu tidak memiliki ijazah tinggi seperti Rasul Paulus memiliki ijazah tinggi, seorang doktor, tetapi bisa dipakai Tuhan dengan heran. Tergantung penyerahan kita, sejauh mana kita mau menyerah di dalam hal melayani Tuhan, di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Adakah kita melayani dalam tahbisan yang benar? Maka kalau itu benar, itu yang disebut hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan yang cakap mengajar. Mengajar di sini, saudara, tidak mesti harus berdiri di mimbar. Tidak harus berdiri di mimbar. Tetapi dimanapun kita berada, duduk dan berdiri, kita sudah merupakan surat yang tertulis. Surat Kristus, surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang, baik perkataan, baik perbuatan kita, menjadi contoh teladan. Sehingga dengan demikian, ini yang disebut cakap mengajar orang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya kira kita harus dengar firman dengan lemah lembut, jangan dengar suara daging, suara sekalipun suara siapapun di atas muka manusia ini. Jangan kita terlena mendengar suara daging sampai habis waktu telepon-teleponan, tetapi tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Itu bukan tahbisan hamba Tuhan. Ayo tahbiskan diri, cakap mengajar orang lain, dipakai dengan heran. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Allah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hormatilah firman Allah setinggi-tingginya. Lebih dari menghormati yang ada di muka bumi ini, termasuk orang tua. Ini bukan aliran sesat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, jadi singkatnya, kedua rasul tersebut, Petrus dan Yohanes, dipakai Tuhan dengan heran. Sekalipun mereka bukan orang yang terpelajar, maksudnya tidak memiliki ijazah tinggi seperti Rasul Paulus, mereka tetap dipakai dengan heran di hadapan kelompok pertama, imam-imam kepala, imam-imam kepala penjara, dan orang-orang Saduki. Sesuai dengan ayat 1. Nanti saudara baca. Ya, mereka dipakai dengan heran di hadapan kelompok pertama, imam-imam, kepala pengawal, kemudian orang-orang Saduki. Kelompok yang kedua, itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kelompok yang kedua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Itu ditulis dengan jelas di ayat yang ke-5. Puji Tuhan. Haleluya. Serta imam besar Hanas dan Kayafas, seluruhnya diceritakan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi, saudara, kita tidak perlu menjadi takut di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Untuk menjadi suatu kesaksian, untuk menjadi suatu contoh teladan, untuk menjadi surat pujian, surat Kristus, surat yang terbuka, yang dapat dibaca dikenal oleh orang lain, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Asal kita mau menyerah kepada Tuhan. Tidak perlu takut kepada orang lain di hadapan orang.
Tidak perlu takut dengan situasi, kondisi, keadaan, apalagi saat ini situasi yang sulit karena wabah corona sedang meresahkan warga dunia, seantero dunia. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut kepada manusia, tidak perlu takut untuk tidak makan, tidak minum. Karena Tuhan yang memakai kita. Amin, saudaraku. Karena Tuhan yang memakai kita dengan heran. Dimanapun kita duduk dan berdiri, tidak perlu takut, asal kita dengan tapisan yang baik, yang benar. Kalaupun ditolak, tidak perlu takut. Tidak perlu takut, asal kita tetap diterima Tuhan. Jangan kita diterima oleh dunia, tapi ditolak oleh Tuhan. Mendua hati untuk berada di dalam tabisan yang benar. Kalau dingin, dingin benar. Panas, panas benar. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak perlu takut. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lalu nanti dibaca ayat 1 sampai 6 ya, di rumah masing-masing. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 6. Lalu kita kembali membaca Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, seorang hamba Tuhan dengan segala hikmat, saya sudah sampaikan tadi, seorang hamba Tuhan dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, tapi disertai atau sambil disertai. Seorang hamba Tuhan yang cakap mengajar namun harus disertai atau sambil. Pertama, menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Strip yang kedua, sambil mengucap syukur di dalam hati. Amin, saudaraku. Sambil mengucap syukur di dalam hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sehingga nanti baik perkataan kita menjadi suatu kesaksian yang heran di depan semua kelompok dan golongan. Seperti yang saya sudah uraikan di atas tadi. Juga, saudaraku, kemudian sambil kita mengucap syukur di dalam hati, sambil kita mengucap syukur, sambil kita menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil mengucap syukur di dalam hati, sehingga nanti kita menjadi satu kesaksian yang heran baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, di hadapan semua kelompok, di hadapan semua golongan, dimanapun kita berada, duduk dan berdiri dalam keadaan situasi kondisi apapun, kita pasti dipakai Tuhan dengan heran. Amin. Puji Tuhan. Nyanyian dan puji-pujian disertai mengucap syukur adalah perintis. Nyanyian puji-pujian disertai ucapan syukur itu merupakan perintis. Ya, untuk kita boleh melihat kemuliaan Allah lewat firman Allah yang akan disampaikan. Amin, saudaraku, lewat firman Allah yang disampaikan. Jadi puji-pujian didahului dengan puji-pujian, didahului dengan nyanyian rohani, bermazmur, itu merupakan perintis untuk kita boleh melihat kemuliaan Allah lewat pemberitaan firman Tuhan yang selanjutnya disampaikan di tengah-tengah
ibadah, di tengah-tengah perhimpunan ibadah pelayanan. Dalam setiap perhimpunan ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan di atas muka bumi ini, itu merupakan perintis, pembuka jalan untuk kita boleh melihat kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Perintis atau pembuka jalan, jelas itu menunjuk pribadi Yohanes Pembaptis. Amin, saudaraku. Dia merupakan perintis pembuka jalan bagi dia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi setiap dalam perhimpunan ibadah, saudaraku, sebelum berada pada puncak ibadah, itulah pemberitaan firman Allah, saudaraku, maka diawali dulu nyanyian syukur, puji-pujian, nyanyian rohani, nyanyian syukur. Itu merupakan jalan pembuka, perintis untuk kita boleh menerima pembukaan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal yang keempat ayat 16-17. Matius 4 ayat 16-17. Matius 4 ayat 16-17, demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah Yesus dibaptis, langit terbuka. Langit terbuka. Puji Tuhan. Sehingga Allah menyatakan pribadi Yesus di tengah-tengah perhimpunan ibadah lewat pembukaan firman Tuhan. Sampai akhirnya kita semua berkenan kepada Allah, sebab Allah berkenan kepada anak Allah. Amin, saudaraku. Sampai pada akhirnya kita semua berkenan kepada Allah karena anak berkenan kepada Allah. Langit terbuka, berarti kita bisa melihat kemuliaan Allah lewat pembukaan rahasia firman. Kita diubahkan, kita dibenarkan, sampai dibawa kepada kemuliaan Allah. Kita berkenan karena Yesus anak Allah berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah kepala, kepenuhan dari segala sesuatu, kepenuhan dari seluruh sidang, kepenuhan dari sidang jemaat. Kita berkenan karena anak berkenan kepada Bapa. Kitalah kepenuhan daripada Kristus Yesus yang telah diberikan kepada sidang jemaat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi puji-pujian, nyanyian syukur itu merupakan perintis, pembuka jalan, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Allah lewat pembukaan firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Juga Mazmur Daud berkata, 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali. Itu sempurna. Sehari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. 1000 tahun damai. Itu perhentian kekal, sempurna. Biar kita 7 kali menyanyi dalam sehari. Itu pengakuan Raja Daud. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi jangan kita mengecilkan nyanyian syukur. Sebab itu merupakan pembuka jalan untuk kita boleh melihat kemuliaan Allah lewat pembukaan firman. Seorang pemimpin pujian juga harus lebih dulu membawa sidang jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sampai pada akhirnya di sini juga Roh Allah. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Disitulah ada pengurapan Allah penuh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tersungkur di kaki salib Tuhan.